Tahukah Bunda bahwa perkembangan janin di dalam kandungan berjalan dengan sangat cepat? Janin banyak belajar berbagai hal di dalam kandungan. Nah, kita akan bahas di video kali ini ya Bun, tentang perkembangan janin menurut agama Islam. Penasaran gimana pembahasannya? Tonton terus videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel Parenting Bunda agar Bunda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Dalam Islam, proses perkembangan janin dijelaskan Allah SWT dalam banyak ayat. Salah satunya diterangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian, kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian, kami jadikan air mani itu segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik. Berdasarkan ayat tersebut, terdapat 6 tahapan proses perkembangan janin sebelum dilahirkan menjadi bayi. Secara berurutan dimulai dari saripati tanah hingga ditiupkan ruh ke dalam janin anak manusia. Dalam perkembangannya, bayi yang akan dilahirkan harus melewati berbagai fase dalam kandungan. Dikutip dari jurnal yang dipublikasikan Al-Hukama tahun 2012, tahapan fase tersebut meliputi ada 3 tahapan. Yang pertama, plasma nutfah. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa nutfah adalah sperma laki-laki yang memancar ke dalam rahim perempuan, karena Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa Dia menciptakan manusia dari air yang memancar. Pancaran tersebut berasal dari laki-laki. Pendapat jumhur ulama menyebutkan bahwa nutfah adalah sperma laki-laki dan indung telur perempuan secara bersamaan. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan plasma nutfah adalah proses bertemunya sperma laki-laki dan indung telur perempuan di dalam rahim. Nah, itulah yang pertama, fase pertama si janin, yaitu plasma nutfah. Kita lanjut yang kedua ya Bun, yaitu alaqah. Satu pendapat mengatakan bahwa Allah SWT ingin menjelaskan kebesaran nikmat-Nya kepada manusia yang diciptakannya dari segumpal darah yang hina, kemudian menjadikannya manusia sempurna dan berakal yang mampu membedakan antara baik dan buruk. Nah, hal itu dapat disimpulkan bahwa alaqah adalah fase di mana segumpal darah yang membeku yang tercipta dari campuran sperma laki-laki dan indung telur perempuan. Nah, yang ketiga adalah mudghah. Mudghah berarti seukuran kunyahan. Dalam fase ini, janin adalah sepotong daging seukuran kunyahan yang terbentuk dari alaqah. Pada fase ini, embrio akan berkembang dari sebelumnya segumpal daging hingga berbalut tulang yang menjadi rangka. Perubahan ini disebut dengan kata alaq, yaitu menciptakan. Sebab Allah SWT menghilangkan sifat-sifat sementara padanya, kemudian menciptakan sifat-sifat sementara lain, sehingga penciptaan ini disebut khalaqa. Dan seolah-olah Allah SWT menciptakan organ tambahan kepadanya. Fase kehamilan ini Bunda, jadi masing-masing itu berlangsung selama 40 hari. Sebelum beralih ke fase selanjutnya. Apabila janin telah mencapai masa 120 hari, maka ditiupkanlah kepadanya ruh yang menjadi cikal bakal kelahiran seorang bayi yang tentunya akan melengkapi kebahagiaan Bunda dan juga keluarga. Gimana Bunda? Semoga informasi tadi tentang perkembangan janin menurut agama Islam menambah wawasan Bunda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video yang lainnya juga ya Bun. Sampai jumpa di video selanjutnya.